jumpa lagi bareng saya Isa. Di sore hari ini kita ada acara ngobrol bareng komunitas. Nah, di samping saya sudah ada bintang tamu kita yaitu dari komunitas Cirebon Gaming. Selamat sore Mas Igo. Sore. Ke sana Mas. Iya Mas Igo. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita persilahkan Mas Igo untuk memperkenalkan diri secara singkat dan jelas. Ya, saya Igo, kebetulan saya salah satu founder Cirebon Gaming dan sekarang jadi satu-satunya kan. Dulu salah satu foundernya, sekarang jadi satu-satunya. Karena masih kan. Terus juga ketua dari Cirebon Esport Asosiasi. Mantap. Dan juga kebetulan kemarin dipercaya jadi ketua e-sport Indonesia cabang Cirebon Kota. Mantap, keren banget nih ya. Mas, kita sebelum ngobrol tentang apa peran komunitas gaming dalam industri game lokal gitu, saya pengen tahu Mas, mungkin teman-teman juga belum tahu gitu sejarah berdirinya Cirebon Gaming tuh seperti apa Mas, sampai terbentuk dan udah berapa tahun Mas? Sejarahnya sih ya berawal dari sekumpulan anak-anak yang punya hobi sama main game kan. Tuh di tahun 2008 lah berarti. 2008 dan resmi hayu kita bentuk komunitas itu di 2009. Berarti ke 2020 ini 11 tahun lah ya. 11 tahun guys. Itu dulu lebih ke circle-nya dulu masih zaman-zamannya game warnet lah. Nah, jadi sekumpulannya ya anak-anak nongkrong di warnet. Kita gabung, nggak taunya ternyata banyak anggota dari warnet lain gitu kan. Tahu nih ada komunitas ini, jadi sampai akhirnya ya besar dan ya makin besar gitu. Jadi waktu awal tuh belum ada e-sport ya, belum ya, masih ada game. Sebenarnya e-sportnya sih udah ada dari dulu, cuman industrinya nggak kayak sekarang. Jadi bedanya situ ya. Bedanya di situ. Sudah 11 tahun Cirebon Gaming berdiri. Nah, suka dukanya apa Mas selama ini Mas, sama 11 tahun ini? Suka dukanya, banyak dukanya sih kalau dulu. Sekarang tapi banyak senengnya dong. Ya mungkin ya proses, kalau dulu kan dukanya satu ya satu kompetisinya nggak ada, bukan nggak ada, jarang. Kompetisinya kurang, terus juga wadah untuk playernya juga kurang dan mindsetnya juga masih jelek banget lah. Gimana ngapain sih buang-buang waktu ke game, buang-buang uang, nongkrongnya di warnet, di apa, lupa waktu apa gitu kan, ya masih begitulah. Karena ya industri sisi positifnya masih kurang. Kalau sekarang kan dari segi kompetisinya udah bagus dan peluang-peluangnya juga industrinya makin banyak dan nggak cuman sekedar di player, kan ada streamer, ada caster, ada game development itu kan, ya, banyak lah sebenarnya pilihannya gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di industri gaming ini sudah ada, otomatis yang namanya komunitas gaming itu sangat membantu ya Mas ya, dengan pengadaan turnamen. Jadi kalau Mas ingat nggak sejak awal sampai sekarang berapa turnamen yang sudah diadain? Ratusan ya? Kalau diadain ya banyak ya? Lupa. Keren banget. Nah Mas, ini kan aku melihatnya kemarin sekarang beda ya, dulu warnet, sekarang lebih ke e-sport ya. Jadi peluang-peluangnya tuh sangat besar sekali. Oh iya, ya makanya salah satu perkembangan yang signifikan itu karena sekarang game di mobile. Jadi nggak harus ke warnet dan bisa dibilang sekarang ya terjangkau, hampir semua orang punya handphone. Betul, 60 juta Mas yang aktif Mas. Nah itu makanya dari situ aja sebenarnya untuk akses mudah, yaitu dari segi device, koneksi juga sekarang bisa dibilang murah lah, 100.000 itu bisa buat sebulan. Mungkin ya 50.000 juga. Kalau just game itu kan kalau ngegame doang itu nyedot datanya kan kecil banget kan, sebenarnya transaksi data mungkin 50.000 sebulan juga cukup. Sedangkan kalau zaman dulu warnet itu mahal, per jam 3.000 sampai 5.000. Sedangkan ya untuk main sejam 2 jam mungkin kurang gitu. Iya, belum nanti latihannya, belum jajannya, apanya, minumnya, gitu. Makannya gitu kan. Gitu.
Jadi sekarang peluangnya sangat bagus ya untuk e-sport itu sendiri. Nah Mas, sekarang kan udah mulai kuat nih Cirebon Gaming, sudah mulai memberikan manfaat ya, minimal kan kayak Amin. gitu. Manfaat dalam arti biar anak-anak itu diarahkan ketika main game. Nah yang selama terjadi di Cirebon Gaming sendiri nih Mas, ketika orang tua tuh gimana Mas, mendaftarkan sendiri anaknya atau orang tuanya datang atau gimana, atau sebelumnya anak-anak nggak memberitahu orang tuanya, tiba-tiba ada nggak cerita Ya, kamu jangan ikut nih, ngapain sih ke game kayak gitu, masih ada nggak sih sekarang gitu? ya macam-macam ya kasusnya, sampai ada yang emang orang tuanya awalnya ngelarang kan, cuman ya saya arahkan ya udah sebenarnya diimbangin dan tunjukin prestasinya ada, dan sampai akhirnya yang tadinya nggak boleh jadi boleh, dan ada juga malah sampai orang tuanya yang nyuruh. Dia ngeliat dulu sempat kita blasting di publikasi open recruitment, pencarian bakat gitu bla bla bla, sampai si bapaknya itu nyuruh anaknya, ini ada turnamen nih, bukan turnamen, ada pencarian bakat gitu, bakat. rekrutmen lah, coba daftar. Ikut, Dan emang ternyata anaknya lolos. punya potensi juga gitu, dan ya yang bagus ya kayak gitu. Jadi sebenarnya emang orang tua ngedukung, dan sampai saya punya ponakan juga sama ayahnya itu ya disupport, daripada dilarang, mending diarahkan itu gitu. lebih bagus gitu ya. Sebenarnya tujuan kita juga lebih ke situ, daripada ya mungkin sama pemerintah juga kenapa membuat organisasi itu EXI itu kan, ya karena mungkin kalau dilarang ya susah, mending diarahkan. Jadi betul. itu Ya, jadi di situ dengan adanya PBSI itu negara hadir dalam rangka mendukung kreativitas anak-anak di bidang sama mengontrol, mengarahkan. Betul. Karena yang tadi Mas bilang, Mas Cirebon Gaming sisi lain adalah ketua ESI itu, tadi nggak ada nama turnamen kalau di ESI ya, adanya kebijakan. Nah ini Mas udah sebagai ketua umum, selamat ya Mas ya, semoga bisa memajukan. Iya, ketua cabang Cirebon Kota gitu. Semoga kebijakan Mas itu bisa memajukan tidak hanya turnamennya Mas, tapi menciptakan talenta digital di bidang game developer itu sendiri Mas. Karena ya sangkut paut juga, ada game-nya pasti harus ada penciptanya kan. Ya satunya sama aja orang dagang harus ada pembeli, orang pembeli harus ada yang dagang juga kan gitu, ada produknya juga ya, itu memang nggak bisa dipisahin. Nah bocorannya apa nih Mas, nanti Mas sudah dilantik nih, nanti kebijakan apa yang Mas akan buat gitu untuk mendukung game lokal melalui Cirebon Gamingnya gitu, atau misalnya apa yang akan Mas lakukan sebagai ketua ESI Cirebon? Mungkin di awal ini program saya lebih fokus banyak ke mungkin segmennya sekolah sih. Karena kan sosialisasi lebih ngebangunnya di sekolah itu, karena ya namanya sekolah itu cikal bakal. Mungkin dari situ udah bagus, otomatis kedepannya jenjangnya kan dia tahu nih karirnya gitu kan. Ya itu mungkin masa depannya kan jelas, bakal mereka yang nerusin juga kan gitu. Jadi lebih sosialisasi sejak dini. Ya, jadi kan, dan apalagi ya orang tua kan banyaknya mikirnya ya bla 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 gitu kan, negatif atau apa kan. Nah, sebenarnya kan kita pengen merubah mindset itu gitu. Orang tua ya, bahwa game itu tidak selamanya negatif. Jadi sebenarnya diimbangin lah sebenarnya. Betul. Jadi itu guys, jadi Mas Igo ini sosok anak muda yang mempunyai menurut aku sih dari mulai 11 tahun itu bukan hal yang mudah ya Mas ya, untuk suatu komunitas Cirebon Gaming. Awalnya diremehkan dan sebagainya, sekarang meskipun belum maksimal dalam arti menciptakan talenta digital, juga pasti arahnya ke sana nantinya Mas gitu. Nah ini Mas, tadi udah disinggung bahwa tema pada sore hari ini adalah peran komunitas gaming dalam mendukung industri game lokal. Nah itu apa Mas? Sama ini kan yang saya tahu Mas itu hanya menturnamenkan game-game yang luar negeri, ML, PUBG, Free Fire. Nah, bagaimana untuk membantu memajukan game lokal melalui komunitas gaming ini? Apa yang akan lakukan? Satu, mungkin kemarin kan game-nya belum ada. Bener ya? Iya. Game-nya nggak ada, apa yang pengen diturnamenin gitu. Nah, mungkin kan sekarang nih baru lah, kemarin saya dengar juga ada satu game kan, game Lokapala itu kan apa namanya, kreasi anak negeri kan. Nah sebenarnya ya berharap sih tinggal gimana cara si developer itu lebih ke maintenance, inovasinya apa, sebenarnya lebih ke
game ini nih beda nih daripada yang lain dan lebih menarik gitu kan gitu. Sebenarnya salah satu itu juga lebih di situ gitu, apa namanya, nggak bisa juga sebenarnya karena kreasi anak negeri terus sedangkan dia mau nggak mau dia juga harus punya dari segi kualitas harus bisa bersaing gitu kan. terus punya karakter sendiri. Nah sebenarnya punya ciri khas sendiri lah, nilai jualnya sendiri. Kenapa sih harus punya alasan kenapa orang tuh harus main game ini gitu. Selain game anak negeri itu kan, mungkin kalau emang bisa bersaing dan kualitasnya emang sama, ya saya yakin juga mungkin bisa bersaing sama game-game yang udah ada gitu kan. Tinggal gimana si developer itu dan bisa merangkul komunitas. Toh balik lagi itu mereka nge-create, otomatis mereka butuh market kan gitu kan. Sebenarnya emang komunitas itu ya salah satu yang penting sih apa ya namanya. Kalau komunitas itu untuk ya gimana caranya agar game itu dimainkan sama orang lain lewat komunitas tersebut. Kalau nggak ada komunitas gaming siapa yang main? Dan mungkin lebih ke industri kompetitif ya. Mungkin orang ya apalagi di 2020 sekarang ini lebih ke udah game kompetitif, e-sport kompetitif. Balik lagi sebenarnya jangankan game luar aja itu gamenya bagus. Cuman di Indo nggak masuk. Bukan nggak masuk, kompetisinya nggak ada, kurang. Apa tuh contohnya? Call of Duty kan, itu kan game bagus. Kayak terus Arena of Valor nggak bagus, sedangkan kalah sama Mobile Legends. Sebenarnya kalau dari segi grafik, gameplay apa, ya mungkin AoV lebih bagus. Oke, kualitasnya ya. Cuman dari segi kompetisinya, mungkin maintenance usernya dia kalah. Oke. Jadi ya mungkin sama ngebaca segmen pasar juga mungkin Mobile Legends di 2018 enggak 18. Oh iya. 18 itu 2017 18 lah. 17 akhir menjelang 18. Dan ya AoV juga kurang lebih nggak beda jauh. Kan cerdasnya Mobile Legends dia ngeluarin spek rendah dulu. Dia ngikutin player dulu. Sebenarnya si player nih device-nya rata-rata sekian. Yang penting main dulu, dicandu dulu, begitu ada yang masuk kan, wah speknya gede, size-nya gede. Apalagi dulu kuota di 2018 nggak murah sekarang kan, gimana? Misalkan gini, saya ke Mbak, ada game baru nih. Iya, terus? Pasti nanya nih, size-nya berapa? Iya, size-nya. Tanya pasti yang kecil kan? Wah, size-nya 1,5 GB. Pasti, wah kegedean lah. Udah main Mobile Legends aja cuma 300 mega. Iya. Oh gitu. Ya, ini mungkin masukan juga buat game developernya ya Mas ya. Iya. Mungkin iya kan agar bisa kalau menurut aku sih lihatnya Lokapala itu juga baru kan beberapa tahun ini ya. Pastinya mereka juga punya banyak PR gitu kan terkait untuk bagaimana meningkatkan kualitas dari game itu sendiri. Yang saya itu banyak lag dan mereka juga pasti mengevaluasi terus Mas katanya seperti itu gitu. Ya pasti sih harus ya. Ya nggak gampang sih sekarang. Kadang orang ya user wah game lag kalau nggak banyak citra atau apa sebenarnya ya developer sih saya yakin udah kerja keras nggak mungkin nyari purpose yang terbaik, cuma kan ya tetap aja sih yang namanya celah gitu kan ada. Jadi kalau secara umum Mas melihat perkembangan game lokal sekarang gimana Mas? Itu kan baru ada Lokapala, terus ada kode apa namanya yang dari Agate itu kode gitu. Ya, itu gimana? Berarti semoga jadi awal kebangkitan game-game lokal di negerinya sendiri. Betul, gitu. Menjadi tuan rumah ya Mas ya. Itu kalau bisa mah ya kayak model Cina gitu kan dia yang berjaya game-game buatan mereka nya gitu. Saya game-game dari luar yang mereka minimalisir juga. Iya, ada nanti kalau ada kebijakan dari pemerintah juga ya Mas ya ketika sudah punya game sendiri nggak boleh main ML gimana, mau nggak? Pasti pada berontak nanti. Kalau itu sih susah sih sebenarnya ya itu susah. Balik lagi ke developer sih ya harus bisa bersaing sih. Iya pastinya gitu. Nah tadi Mas ini apa yang Mas akan sampaikan kepada orang tua ini kan mungkin yang nonton orang tua untuk mengedukasi orang tua bahwa game itu tidak negatif loh. Nah apa yang ingin disampaikan Mas ke teman-teman? Jadi sebenarnya game tuh ya kita perspektif dulu sudut pandangnya dari mana juga sebenarnya ya itu kalau untuk ya hiburan sebenarnya ya tapi
balik lagi kan durasinya, waktunya pas. Iya. Mungkin yang negatif itu dia lupa waktu. Betul, terarah Dari disiplin. 24 jam mungkin bisa mainnya 18 jam, 20 jam, kan nggak bagus. Terus juga mungkin salah tempat kan, waktunya di sekolah harusnya belajar dia malah main game, Betul, kan? betul. Waktunya kerja malah main game kan gitu. Ya lupa waktu juga misalkan ya, meskipun porsi durasinya dikit tapi waktunya salah juga, kayak misalnya waktunya orang tidur dia Iya, sibuk main game kan, itu juga nggak Pas. bagus juga. Iya, jadi Sebenarnya. harusnya kalau waktunya tidur, main-main, belajar gitu. Nah, Jadi itu. disiplinnya itu harus Dan tinggi. sebenarnya kalau terlalu lama juga nggak bagus juga, sama Iya, kayak mata. obat mungkin fungsinya Overdosis buat juga. nyembuhin kan. Cuman kalau di Terlalu over. konsumsinya terlalu banyak, ya Nggak baik juga. nggak baik juga. Jadi intinya kalau hal yang apapun yang dilakukan secara berlebihan itu nggak baik. Mungkin gitu ya Mas Ya, ya. betul. Gitu. Nah Mas, aku melihatnya nih, Mas kan udah 10 tahun. Itu kan yang anggota komunitas itu kan masih kecil-kecil ya. Maksudnya ada SMP. Paling kecil umur berapa Mas? Di Ya, Cirebon mungkin ini. di SD. SD mungkin ada. Ada SD, SMP. Nah, itu Mas bagaimana secara psikologis untuk merangkul mereka, memanage mereka, mengarahkan mereka? Toh mereka tuh orang lain, bukan anak-anak kita. Itu ada kendala nggak sih Mas? Satu, mengarahkannya gimana? Terus kendalanya apa yang sulit untuk mereka gitu, untuk memanage mereka itu? Tantangannya gimana nih untuk membina anak-anak lah istilahnya gitu? Sebenarnya kalau dari umur sih kita nggak begitu apa ya,